Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 12 Multimedia SMK Negeri Muto Kabupaten Jombang. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama pada mata pelajaran PKK di kelas 12 LM ini. Baik, minggu yang lalu kita sudah membahas terkait dengan produk kreatif. Ya, produk kreatif apa yang akan kita buat selama 1 semester ke depan. Oke, pada tugas yang lalu saya amati masih ada 6 orang yang belum mengumpulkan tugas, tapi itu sudah saya share di di dalam Google Classroom. Semoga nanti hari ini bisa segera mengumpulkan. Oke, baik. Kemudian setelah saya amati juga ada beberapa produk yang cukup unik ya. Saya temui ada yang membuat kentang ya, makanan snack, ada yang membuat gift, ada yang membuat hampers dan lain sebagainya. Saya sangat mengapresiasi itu juga salah satu bagian dari kreativitas kalian. Saya sangat mengapresiasi hal itu. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas bagaimana terkait dengan strategi branding dan marketing. Nah, kenapa strategi branding dan marketing ini penting? Karena tanpa adanya branding dan tanpa adanya marketing, produk kalian tidak akan bisa dapat terjual atau dapat dikenal oleh masyarakat. Seperti itu. Oke, jadi hari ini kita akan membahas dua hal tersebut, yakni branding dan marketing. Nah, sekarang kita masuk ke dalam branding. Apa dan bagaimana branding itu? Nah, di sini ada beberapa hal. Ya, intinya branding merupakan pencitraan. Ya, pencitraan supaya produk kalian itu terlihat menarik. Nah, terlihat menarik di mata siapa? Di mata masyarakat atau di mata calon customer kalian. Nah, tujuan utamanya selain mencitrakan, ya. Tujuan utamanya adalah untuk mengenalkan brand dan membangun kepercayaan dari customer atau pelanggan kita terhadap produk yang akan kalian buat. Jadi pada branding itu yang paling penting adalah mengenalkan dan membuat orang menjadi percaya atau tertarik seperti itu. Nah, kalau misalkan kita membahas terkait dengan branding, saya akan memberikan sebuah contoh yang sangat mudah. Nah, ketika kalian pernah membeli sebuah plester untuk luka, pasti kalian bilang Hansaplast atau padahal di sana ada banyak ya, ada Tensoplast, ada apa ya. Pasti yang ada di benak kalian ada Hansaplast. Kemudian odol. Nah, odol juga sama ya, Pepsodent, Ciptaden dan seterusnya, Ritaden. Itu semua kalian biasanya orang masyarakat yang menyebutnya sebagai odol. Kemudian air mineral. Ini yang paling gampang, yaitu Danone, Aqua. Misalnya kalian beli le mineral, Bu beli Aqua gitu. Padahal itu air mineral. Oke? Ada Rinso juga, kalau misalkan beli deterjen pasti Rinso. Nah, seperti itu ya. Ini adalah salah satu contoh dari branding. Meskipun di sini ini sebuah logo, tetapi branding ini juga tidak akan jauh dari logo itu, seperti itu. Lalu setelah branding, ketika kita sudah memiliki sebuah brand ya, langkah berikutnya adalah bagaimana brand tersebut dikenal oleh masyarakat. Caranya bagaimana? Yaitu dengan strategi marketing. Nah, digital, karena sekarang kita sudah masuk zaman industri 4.0 ya, yang mana di sana banyak sekali pemanfaatan IoT, internet dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di dalam mata pelajaran PKK ini yang akan saya tekankan adalah marketing secara digital. Nah, apa dan bagaimana? Nah, marketing secara umum, marketing merupakan proses ya untuk mengenalkan sebuah produk ke masyarakat agar masyarakat itu mengenal produk kalian. Itu adalah disebut sebagai marketing. Nah, untuk menghemat kos atau biaya, maka semakin kesini dewasa ini masyarakat menggunakan digital marketing untuk mencoba untuk mengenalkan produknya ke masyarakat seperti itu. Mulai dari nanti kita akan membahas terkait dengan strateginya seperti apa marketingnya. Oke, di sini ada banyak ya. Ada di sini misalkan saya tandai ya. Ini ada SEO. Kalau misalkan kalian belajar web, ada juga video produk seperti itu. Kemudian ada sosial media. Ini yang paling penting kalau menurut saya.
Di digital marketing, sosial media merupakan salah satu senjata yang paling penting bagaimana cara untuk produk kalian dikenal oleh masyarakat, seperti itu. Kita lanjut. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk melakukan digital marketing? Nah, ada beberapa platform ya, ada beberapa platform e-commerce yang bisa kita gunakan untuk melaksanakan digital marketing ini. Tentu bukan hanya e-commerce saja ya, seperti contoh di sini saya ada Bukalapak, ada Facebook. Kalau kalian biasa berjualan di marketplace, ada Instagram ya, bisa shop, ada Tokopedia, dan yang paling dikenal mungkin adalah si Shopee ini. Nah, ini hanyalah sebuah platform ya, sebuah platform e-commerce tidak akan berguna manakala kita tidak menyusun strategi dengan baik, seperti itu. Nah, strateginya seperti apa? Strateginya kita harus mengkombinasikan antara platform e-commerce ini dengan platform sosial media yang kita gunakan, yang kita miliki ya. Jadi ada ketersinambungan, ada relasi antara sosial media dengan e-commerce yang kita miliki. Jadi ketika orang melihat produk kita di dalam sosial media itu kok bagus, nah lalu kita belinya di mana? Nah, untuk memudahkan pemasaran kita menggunakan yang namanya e-commerce ini, seperti itu. Oke. Nah, bicara tentang branding ya, bicara tentang branding tidak akan terlepas dari yang namanya sebuah logo. Kenapa? Karena orang itu cenderung mengingat visual ya, bukan yang tekstual. Orang cenderung mengingat visual. Kita harus membuat logo yang baik supaya apa? Supaya mudah dikenal. Kemudian, oh logonya ini kok menarik ya. Jadi orang itu penasaran, apa sih ini, produk apa sih, seperti itu. Nah, ini teorinya seperti ini. Logo yang baik adalah logo yang mampu menjelaskan semua aspek yang berhubungan pada produk kalian ke masyarakat luas. Nah, selain itu logo juga harus menarik tentunya, seperti itu ya. Nah ini salah satu contoh logo yang menurut saya sangat ikonik ya, dari Adidas. Ini desainnya timeless sekali. Jadi tidak ada tidak ada waktu, maksudnya entah 5 tahun, 10 tahun ke depan itu masih relevan, seperti itu. Lalu kriteria bagaimana sih logo yang baik dan efektif itu? Nah, logo yang baik itu ada beberapa aspek. Yang pertama adalah sederhana. Sederhana di sini tidak berarti ada garis gitu aja, enggak seperti itu. Tetapi sederhana adalah logo yang kita buat itu benar-benar mencerminkan produk yang akan kita jual, seperti itu. Mudah diingat. Nah, contoh di sini. Ini logo apa? Kalian pasti sudah sangat paham dengan ini. Ini adalah logo Apple ya. Ini meskipun logonya hanya apel keroak seperti ini kapitalisasinya atau keberhasilan, kesuksesannya sangat besar di seluruh dunia ya, worldwide, seperti itu. Original ya, ini logo yang baik adalah logo yang original, tidak mencontoh dari produk-produk yang lain. Yang keempat adalah tidak menimbulkan penafsiran ganda. Jadi logo yang baik jangan sampai untuk menimbulkan penafsiran ganda. Masa kita jualnya kentang tapi gambarnya stroberi, itu kan menimbulkan penafsiran ganda. Fleksibel artinya ditaruh dimanapun logo ini tetap bagus. Nah, seperti itu. Relevan dengan produk pasti ya, yang tak seperti yang sudah saya jelaskan. Kalian jualan gift atau hampers ya, logonya mungkin member dengan itu. Jadi nggak misalnya bola atau apa kan nggak nyambung, nggak masuk akal. Dan pilihan warna yang tepat. Nah, oleh karena itu nanti kita juga harus menyusun paletnya seperti apa, palet warnanya, pilihannya seperti apa, skema warnanya yang akan kita gunakan seperti apa, supaya orang mengingat produk kalian misalkan biru ya biru, nah itu terafiliasi dengan warna biru, seperti itu. Selain logo, nah, yang paling penting dari sebuah branding adalah slogan. Nah, slogan, oke. Ya, slogan. Bagaimana cara membuat slogan? Yang pertama kita tentukan dulu fungsinya untuk apa. Nah, kemudian mengetahui untuk siapa produk kita akan dijual. Nah, itu juga penting. Kemudian membuat slogan dengan kata-kata yang sederhana dan mudah diingat serta sesuai dengan produk yang kita jual. Slogannya seperti itu. Nah, contoh ya, ini contoh. Nah, seperti ini. Ini adalah logo dari Nike ya. Ini logo dari Nike. Mereka punya slogan yang namanya Just Do It. Ini tanpa mereka menyebutkan mereknya, Nike gitu ya, hanya menuliskan kata-kata Just Do It, itu pasti masyarakat sudah tahu kalau itu adalah produknya Nike, seperti itu ya.
Ada lagi RCTI misalkan, RCTI oke. Nah itu juga salah satu slogan yang dari RCTI. Apalagi SCTV, satu untuk semua atau apa. Nah itu juga salah satu slogan yang baik, contoh slogan yang baik. Nah kriterianya apa? Pertama berkesan, ya. Pertama slogannya berkesan, singkat dan sederhana. Kalau bisa slogan itu yang paling pas menurut saya itu adalah 3-4 kata itu sudah cukup, sangat cukup. Kalau sampai 10 itu pasti orang akan kesulitan untuk mengingat itu, ya. Berbeda satu sama lain. Jadi kita harus memiliki sebuah keunikan seperti itu, positif. Nah, ini positif di sini adalah menggunakan kata-kata yang mencerminkan semangat, seperti ya, kegembiraan, positif, unsur-unsur positif seperti itu. Dan yang terakhir adalah persuasif. Nah, persuasif ini artinya masyarakat menjadi tertarik gitu loh, tertarik untuk membeli produk kita. Persuasif itu seperti ayo membujuk gitu, membujuk orang supaya konsumen itu langsung iya ini produk ini apa namanya bagus ya. Nah seperti itu. Oke, setelah kita membuat logo dan slogan, itu adalah dua hal yang terkait dengan branding, ya. Di pertemuan yang akan datang kita akan membuat membuat ini sosial medianya untuk sarana kita marketing produk tersebut. Oke ya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan fokus membuat yang namanya logo dan juga slogan. Nah ini selama 1 minggu depan kalian silakan berunding dengan kelompok kalian, tentukan bagaimana logo dan slogan yang ingin kalian gunakan untuk produk yang kalian buat. Seperti itu. Mungkin seperti itu saja komentar saya untuk produk-produk yang kalian buat. Mungkin nanti karena produk-produk yang kalian buat itu fisik ya, jadi bukan produk digital, saya harapkan kalian lebih menaruh perhatian kalian pada pengembangan digital marketingnya, seperti itu. Jadi konten-kontennya itu ditata supaya apa? Supaya kalian mendapatkan esensi atau mendapatkan skill yang sesuai dengan jurusan kalian, yaitu multimedia. Kita menggunakan banyak media untuk memasarkan produk tersebut. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Saya kira cukup ya. Soalnya kalau nanti ada pertanyaan silakan masukkan di kolom komentar yang ada di Google Classroom. Seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.